Topi ya. Jadi di video kali ini gue akan sharing tentang UVB, UVA, solar glow, apapun itu, apa kegunaannya masing-masingnya, apakah itu dibutuhkan di reptil apa segala macam, atau cuman buat penghias kandang aja. Gue akan kupas untuk semuanya di sini. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah. Klik. Guys, jadi gue punya 2 ekor blue tongue skin yang akan gue giveaway ke kalian secara gratis. Gimana cara ikutannya? Komen di bawah tentang video ini ya. Apakah seru? Jadi nonton sampai habis. Kasih tau gue pendapat kalian tentang video ini, dan jangan lupa cantumin Instagram kalian di komen di bawah ya. Komen sebanyak-banyaknya karena akan dipilih satu orang pemenang yang beruntung mendapatkan 1 ekor, 2 ekor banana. Oke, gimana cara selanjutnya? Tadi kan cara yang pertama, yang kedua caranya kalian harus subscribe atau berlangganan, klik tombol merah yang ada di bawah sini, klik, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Oke, cara ketiga gampang, follow Instagram gue dan Reptiltopia Info di bawah sini, Instagram @farobis dan Reptiltopia Info. Oke, semoga kalian beruntung. Oke, so yang pertama, jadi kita akan ngebahas tentang UVA dulu kali ya. UVA itu alias ultraviolet A, jadi sinar panas, sinar kuning yang dikeluarkan dari masing-masing bolam. Jadi contohnya, kalau yang UVA itu ada 3 jenis ini. Sebenarnya ini semua yang di depan ini pengeluar hangat sih, cuman ada 3 jenis ini. Nah, kita bakal kupas tuntas tentang ini deh, UVA 50 daylight sama yang intense basking spot. Apa bedanya ya? Ini gue kebetulan cuma ada stok bolam-bolamannya Exotera. Jadi ada beberapa merek yang udah masuk di Indonesia. Ada Zoomed, ada Reptizoo, ada Exotera, ada Nomoy, dan ada masih banyak macam lagi lah. Oke, so ini gue keluarin dulu ya. Ini perbedaannya daylight basking spot dengan intense basking spot ya. Kalau yang daylight itu, jadi itu kayak dia panasnya lebih nyebar, jadi nyebar di sekeliling kandangnya, nggak cuma di satu spot. Kalau yang intense basking spot ini, jadi panasnya cuma di sini ya, panasnya cuma di sini. Kalau yang daylight itu panasnya nyebar kayak gitu. Itu perbedaannya. Nah, terus di watt-wattnya juga ada bedanya tergantung kebutuhan kalian. Ada yang dari 25 watt, 50 watt, 75 watt, 100 watt, dan masih banyak lagi ya. Untuk masa kegunaannya selama gue pakai Exotera ini rata-rata gue pakai Exotera semua. Masa kegunaannya itu kira-kira itu 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau ini tuh nggak bisa habis sebenarnya. Nanti gue jelasin lah kalau yang habis kayak gimana. Nah, kalau yang ini nggak bisa habis, tapi dia lama-kelamaan seiring berjalannya koma kalian itu dia akan putus ya. Ini jangan sekali-sekali kalian pakai lampu yang ayam ya, karena manfaatnya beda ya. Jadi emang lampu ini udah digunakan di setting khusus sesuai sama kebutuhan binatang kalian ya. Jadi emang di belakang sini nanti kalian akan lihat sendiri, emang ini udah ada ukuran light quality-nya yang untuk hewan pasnya gimana. Terus ada ukurannya berapa inch, berapa cm dari lampu ke hewan kalian ya. Nah, di sini juga ada tulisannya Reptile Vision, Human Vision, sama infrared ya. 2009. Jadi ini produk ini udah dibikin dari tahun 2009, udah cukup lama lah. Nah, ini yang tadi, yang ini kan 25 watt, jadi ini sama aja kayak yang ini, cuman ini tergantung kebutuhan kalian. Kalau butuh panas banget bisa 50 watt, kalau nggak terlalu panas bisa pakai yang 25 watt. Nah, oke. Masalah yang daylight dan intense basking spot udah. Nah, terus yang kedua selanjutnya gua ada night headlamp sama infrared basking spot ya. Nah, night headlamp sesuai namanya gitu, night headlamp ya. Sebenarnya kegunaannya sama untuk menghangatkan kandang, cuman ini yang untuk malam hari. Jadi dia ngeluarin cahayanya warna biru atau keunguan gitu. Jadi binatangnya tuh nggak kesiloan. Kalau yang lampu tadi kan ngeluarin cahaya warna kuning. Nah, kalau yang ini dia itu night headlamp, jadi dia mengeluarkan cahaya warna biru, warna merah, warna ungu kayak gitulah. Istilahnya kayak lampu glow in the dark gitulah ya kan. Nah, jadi ini bisa dipakai buat malam hari
Atau cocok juga buat reptil-reptil yang nocturnal, contohnya kayak leopard gecko tapi tetap butuh hangat gitu. Bisa pakai si night headlamp ini. Ya. Di sini juga ada light quality-nya dan di sini juga ada spek-speknya pakainya gimana. Nah, kalau yang ini tadi keluarin warna biru, selanjutnya kita ada nih infrared basking spot ya. Seperti namanya infrared, jadi ini bolamnya cahayanya akan ngeluarin warna merah gitu, merah ke coklat-coklatan gitulah ya. Fungsinya sama kayak tadi, ini nggak ngeluarin cahaya warna kuning, warna panas gitu, tapi dia akan ngeluarin panas tapi dia warnanya merah gitu. Jadi tidak mengganggu mata hewan kalian atau bisa digunakan sebagai lampu di malam hari juga, infrared basking spot. Tergantung kebutuhan sih. Kalau gue sih jujur lebih suka ya infrared basking spot ini sih. Kalau untuk malam hari, kalau untuk siang hari gue lebih suka yang intense basking spot yang 50 watt. Kenapa? Karena kalau yang kayak misalnya satu spotnya udah panas, dia akan neduh ke tempat lain. Makanya gue lebih suka si infrared basking spot. Nah, UV kelar. Jadi UV itu fungsinya untuk hangat ya, untuk kehangatan gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang UVB ya. UVB itu ada dua ya, ada yang oranye sama ada yang hijau. Sebenarnya ada lagi yang berapa ya? Ada lagi lah pokoknya, tapi gue cuma ada yang dua ini doang. Jadi ini ada yang 150 itu adalah UVB desert ya. Desert apa? Desert itu hewan-hewan gurun, hewan-hewan panas ya. Dan yang 100 itu tropical. Tropical itu apa? Hewan-hewan yang di hutan tropis. Contohnya kalau yang ini gue gunain untuk iguana di Panana, di Aldabra, pokoknya di hewan-hewan tropis ya. Nah, ini kita coba buka dulu bulbnya. Nah, bedanya UVB sama UVA apa sih kak? Ini gue jelasin semua. Nih, ini dia UVB ya. UVB itu bulbnya, bolamnya itu panjang seperti bolam rumahan kayak gitu. Anyway, kalau suaranya kurang jelas, ketutup maaf ya, karena lagi ada sayang nyala. Nah, jadi UVB ini bentuknya panjang seperti bolam di rumahan dan di sini juga tertulis dengan jelas sih reptile UVB. Ya. Nah, penggunaannya gimana sih? Nah, apa sih fungsi UVB itu? Jadi UVB itu berfungsi sebagai kayak pengganti sinar matahari. Jadi di dalam matahari itu ada dua, UVA sama UVB. Nah, kalau yang ini tuh tadi kan UVA-nya udah, UVA itu buat ngeluarin sinar panas. Nah, UVB, jadi ini di dalam sini ada tergantung kandungan matahari yang digunakan untuk membantu proses pertumbuhan hewan kalian, proses pencernaan, proses metabolisme yang dibutuhkan sama hewan kalian. Jadi kalau misalnya nggak ada matahari, kalian bisa pakai UVB ini sebagai pengganti matahari seperti itu. Nah, UVB itu tadi ada tipenya, ada dua kan. Nah, kalau ini tropical, tropis untuk iguana dan kawan-kawannya. Nah, terus ini ada 2 watt kan, 13 watt sama 25 watt. Jadi kalau kalian reptil yang misalnya gede, kalian bisa pakai yang gede. Kalau reptilnya kecil bisa pakai yang kecil kayak gitu. Kalau reptilnya banyak bisa pakai ini. Kalau reptilnya sedikit bisa pakai ini kalau ditaruh di satu kandang. Jadi bedanya itu 13 watt dan 25 watt. Tergantung kebutuhan kalian gitu kan. Nah, kalau yang ini tadi yang desert sama bentuknya sama, isinya juga sama, juga bolam seperti biasa. Gue buka juga dicoba. Nah, kalau yang 25 watt itu bolamnya tuh lebih gede yang jelas ya tuh. Beda sama yang tadi gitu. Nah, terus ada juga yang UVB-TL. Jadi ini UVB-TL tuh yang panjang kayak gini. Jadi misalnya kandangnya kalian sekat, bisa pakai satu UVB jadi bareng pakainya kayak gitu. Ini yang gue gunain di sini, nanti gue akan kasih lihat ke kalian. Nah, kalau yang kayak gini, ya desert itu buat hewan apa? Buat hewan kayak bearded dragon, sulcata, yang hewan-hewan gurun, salmon seperti itu. Jadi itu bedanya ya. Jadi sebelum lu pada beli UVB UVA, kalian harus tahu perbedaannya apa sih UVB 150 sama 100, bedanya di mana, bedanya untuk apa kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada solar glow. Nah, kalau kayak gini kan kalian harus pakai 2 bolam kan, UVA dan UVB. Nah, kalau kalian pakai solar glow itu udah all in one. Jadi udah 2 bolam jadi satu. Jadi nggak usah pakai UVB UVA lagi, langsung pakai solar glow. Ada tulisannya kan all in one. Nah, kita buka dulu ya. Nih solar glow juga ada yang 80 watt,
ada 125 watt, ada juga yang 200 watt, 300 watt segitu. Jadi banyak modelnya, cuman ini yang gue contohin ini sebagai yang 80 watt ya. Karena ini udah cukup panas untuk hewan-hewan di sini, jadi kalau ada yang urgent, gue baru pakai si solar glow ini. Cuman biasanya ini mereka pakai UVB TL dan pakai UVA ya. Nah ini solar glow ya. Jadi UVB UVA jadi satu bolam ya. Jadi tidak perlu pakai dua bolam lagi ya. Nah kalau tadi gue bilang umurnya UVA ini 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung dia mau putusnya kapan gitu kan. Jadi tergantung pemakaian juga. Nah kalau UVB ini tadi jarang banget putus, jarang banget, nggak pernah, malah kayak jarang banget, gue belum pernah ada UVB putus. Cuman ini dalam waktu 6 sampai 1 tahun, maksimal 1 tahun itu udah harus diganti. Biasa bolamnya akan menguning. Nah, gimana cara taunya dia masih ada kandungan UVB-nya? Jadi kalau misalnya kalian nyalain dan lampunya sudah tidak ada kandungan UVB-nya, percuma karena tidak ada akan efek-efek apa ke binatang kalian. Nah, sekarang ada namanya UV sensor dari Nomoi, tapi ini Exotera kayaknya belum keluarin. Nah, jadi ini ada UV sensornya, jadi kalian tinggal taruh di bawah lampunya, nanti akan berubah ke warna ungu gitu untuk ngetes masih ada UVB-nya atau enggak. Kalau kartunya tetap warna putih, itu artinya sudah tidak ada kandungan UVB. Cuman kalau kartunya berubah jadi warna ungu, itu ada kandungan UVB-nya, seperti itu. Itu untuk cara tahu masih ada UVB-nya atau enggak. Nah, sebenarnya ada juga namanya UVB gun, UVB meter gun, tapi harganya itu sekitar 1 juta lah, 1,5 segitu. Jadi cukup mahal. Kalau ini kan cuman 50 ribuan, jadi cukup murah lah ya. Nah kalau solar glow gimana? Solar glow juga sama, biasa umurnya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun, lebih lama emang, dan harganya juga lebih mahal dikit. Untuk ngukurnya UVB-nya tetap pakai si UVB sensor ini kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya tentang masalah UVB, UVA apa segala macam, kalian bisa komen di bawah, nanti kita akan discuss bareng-bareng kayak gitu. Nah, gue akan tunjukin ke kalian UVB, UVA yang gue pakai di sini ya. Nah, ini contoh kandang yang gue pakai UVB TL guys, tuh nih. Jadi di mana ada UVB dan itu ada UVA ya. UVA kenapa nggak nyala? Karena gue pakai termostat ya. Kalau suhunya udah segini, biasa lampunya mati tuh. Ini lebih ditekan tuh ya. Kayak gitu jadinya, harus ada UVA, harus ada UVB. Sekarang kita akan coba pakai UV sensor ini, apakah lampu UVB gue masih ada kandungannya. Kita coba cek ya. Ini sebelumnya warnanya ini putih ya, tuh. Oke, kita coba dulu. Siap. Kelihatan gak sih tuh mulai berubah ke ungu ya. Nah ini menandakan bahwa UVB lu masih ada kandungannya tuh, jadi ungu. Tapi ini dari sini udah warna putih lagi sih. Kayak gitu jadi cara ngetesnya UVB kalian masih ada isinya atau enggak. Oke guys, jadi kayak that's it video kita hari ini. Jangan lupa follow Instagram gue dan Apple Topi di bawah sini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. See you next video guys. Bye bye.